Saya Agung, mahasiswa dari Universitas Karimun. Agung, gimana kabarnya Agung? Saat ini saya sedang tidak baik-baik saja, Bu. Loh, kalau boleh saya tahu, kenapa masalah yang kamu rasakan saat ini? Saya juga tidak tahu, Bu. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Saya paham apa yang kamu rasakan. Bisakah kamu menceritakan masalah yang kamu rasakan? Bisa, Bu. Tapi mohon dirasakan kepada mahasiswa yang lainnya ya, Bu. Soalnya ini menyangkut masalah pribadi saya. Oh, kalau begitu saya ingin mendengarkan perasaan yang tidak enak yang mengganggu Agung. Apakah boleh? Boleh, Bu? Gimana? Jadi begini, Bu. Saya sering tidak percaya diri saat berada di depan orang banyak. Apalagi saat saya sedang presentasi di depan kelas. Oh, lalu gimana Agung? Setiap saya presentasi di depan kelas, Terus? saya merasa sangat gugup dan bingung, Bu. Terus? Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku, apalagi saat saya menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk. Hal itulah yang membuat saya tidak ingin berbicara saat dosen mempertanyakan. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri di dalam kelas? Saya hanya diam saja, Bu. Daripada saya malu ditertawakan oleh teman-teman lain, lebih baik saya diam saja. Apakah dengan cara tersebut Agung merasa senang dan nyaman di dalam kelas? Tidak, Bu. Mungkin Agung berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah benar? Benar, Bu. Kalau begitu, masalahnya adalah bagaimana Agung bisa berpresentasi di depan kelas dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup. Iya, Bu. Saya seringkali merasa gugup saat menjawab pertanyaan dari dosen. Ya, bagus sekali kamu memahami masalah apa yang kamu alami, yaitu gimana caranya tidak gugup saat presentasi di depan kelas dan menjawab pertanyaan dari dosen. Apakah benar? Benar, Bu. Saya sangat ingin tampil percaya diri di depan kelas. Namun, bagi saya rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan kamu, Agung. Lalu, kamu tahu cara mengatasi masalah tersebut? Sampai saat ini saya juga masih bingung, Bu. Apa yang menyebabkan kamu merasa bingung? Saya takut ketika saya menjawab pertanyaan dari dosen, saya ditertawakan oleh teman-teman yang lain, Bu. Apakah kamu sudah melakukan yang terbaik? Saya rasa belum, Bu. Jika menjawabnya saja belum dilakukan, lantas kenapa kamu sudah berpikir negatif seperti itu? Saya juga tidak mengerti, Bu. Mungkin kedepannya saya akan melakukan yang terbaik supaya saya lebih merasa percaya diri. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Mungkin yang pertama, saya harus memahami dulu materi yang akan saya presentasikan. Terus, Kemudian yang kedua, saya harus berpenampilan rapi supaya saya lebih merasa percaya diri. Dan mungkin yang terakhir, saya harus berdoa terlebih dahulu supaya saya merasa lebih tenang saat presentasi. Mungkin
Hanya itu yang dapat saya lakukan. Bagus sekali Agung, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan kamu setelah kita berdiskusi? Saya merasa lebih tenang dan lega setelah melakukan konseling ini. Rasa ketakutan dan kecemasan saya juga mulai menurun. Dan saya juga tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Setelah melakukan konseling selama 20 menit ini, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kamu harus berlatih dan belajar terlebih dahulu apa yang ingin kamu presentasikan. Yang kedua, kamu harus berpenampilan menarik agar kamu bisa merasa lebih percaya diri. Yang ketiga, kamu harus berdoa terlebih dahulu agar kamu merasa lebih tenang. Apakah yakin kamu ingin melakukan itu? Saya rasa saya yakin, Bu. Baik, ada yang ingin kamu sampaikan lagi, Abu? Saya rasa cukup, Bu. Oke, saya tutup pembicaraan pada hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih pada Agung atas kesediaan ingin berkonseling pada saya. Sama-sama, terima kasih juga, Bu.